Tuhan Yesus. Pada hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema istimewa di mata Tuhan yang terambil dalam kitab Roma pasal 8 ayat yang ke-28 sampai 30. Dari semula Allah telah bertindak dengan bebas dan tidak pernah berubah untuk menentukan segala sesuatu yang akan terjadi berdasarkan kehendaknya yang maha kudus. Allah dalam pengertiannya telah menetapkan dari semula bahwa apa saja yang akan terjadi adalah akibat dari kedaulatan Allah. Allah telah menentukan kepada setiap orang yang mengasihi Dia dan menerima Kristus sebagai juru selamat. Cara Allah memilih sangatlah berbeda dengan cara manusia memilih atau menentukan sesuatu. Kita, yaitu saudara dan saya, adalah salah satu orang yang istimewa yang telah dipilih Tuhan sejak semula. Berikut adalah ciri-ciri orang yang istimewa di mata Tuhan. Yang pertama, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Suatu kenyataan yang jarang disebut adalah bahwa janji yang indah ini dikhususkan bagi orang-orang yang mengasihi Allah. Orang percaya yang mengasihi Allah juga menantikan kedatangan Kristus, karena saat itu status mereka sebagai anak Allah yang dewasa akan dinyatakan di hadapan umum, seperti yang tertulis di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-9. Allah Roh Kudus bekerja bersama-sama dengan kita. Segala sesuatu di sini artinya termasuk menderita bersama dengan Kristus, pikul salib, menyangkal diri, dan lain sebagainya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kita menjadi lebih baik dalam melayani orang lain, dan dengan demikian menjadi lebih berguna untuk Tuhan. Ciri yang berikutnya, yaitu kita ditentukan untuk menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-29 berkata, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Menjadi serupa dengan gambar anaknya berarti, yang pertama, Yesus Kristus menerima orang-orang yang dipilih ke dalam lingkungan kemuliaannya. Yang kedua, Kristus tetap menjadi yang sulung, berhak atas warisan yang lebih besar, dan memiliki wewenang yang lebih besar daripada saudara-saudaranya. Yang ketiga, saudara-saudaranya berjumlah banyak, artinya sebutan banyak itu adalah suatu nubuatan atau suara puji-pujian. Kemuliaan Kristus sangat besar sehingga saudara-saudaranya tak terhitung. Harus ada usaha aktif dari kita untuk terus-menerus taat pada firman Allah dan Roh Kudus sampai kita menjadi serupa dengan Kristus, yaitu kita berkelakuan, berkarakter seperti Kristus dan menghasilkan buah roh seperti yang tertulis di dalam Galatia 5 ayat yang ke-22 sampai 23. Ciri yang ketiga yaitu ada waktu Allah akan memuliakan kita. Dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-30 berkata, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Di sini dikatakan sudah jelas bahwa suatu waktu kita akan dimuliakan oleh Allah, bisa pada waktu Kristus datang dan kita masih hidup, atau ketika mengalami kematian. Karena bagi orang beriman, kematian adalah pintu gerbang menuju kemuliaan. Dan tempat di mana kita dimuliakan nantinya adalah surga. Rasul Paulus berbicara dalam konteks kemahatauan Allah dengan arti sudah difinalkan. Berikut terdapat 5 kata kerja
dalam bentuk Yunani, dalam bahasa Yunani, yaitu kata dipilih, kata ditentukan, kata dipanggil, kata dibenarkan, dan kata dimuliakan. Dipilih dan ditentukan, sudah jelas, telah terjadi. Dipanggil dan dibenarkan, telah terjadi dan sedang terjadi. Sedangkan dimuliakan, belum terjadi dan akan terjadi. Jadi secara logis urutannya sudah jelas. Yang belum terjadi di dunia saat ini akan terjadi di dunia mendatang. Bapa memilih orang yang sudah berada di dalam Kristus, yaitu orang percaya yang telah memiliki hubungan dengan Kristus, bukan orang yang di luar Kristus. Di dalam bahasa Yunani, kata proorisen ditentukan, artinya dia telah menentukan, Tuhan telah menentukan. Kata ekalesen artinya dia telah memanggil. Kata edikaiosen artinya dia telah membenarkan. Dan kata edosasen dia telah memuliakan. Di dalam ayat 30 ini terdapat kata kerja aorist aktif indikatif orang ketiga tunggal sebanyak 4 kata. Wow, luar biasa bukan? Dari penyelidikan ini kita menemukan pengertian bahwa Allah yang patut dimuliakan itu memberikan kemuliaan atau penghormatan kepada umat pilihannya. Dengan kata lain, kemuliaan Allah juga dinikmati oleh kita yang dimuliakannya. Mengapa? Karena kita telah dipilih, ditentukan, dipanggil, dan dibenarkannya melalui anugerahnya di dalam iman. Setelah merenungkan ketiga ayat ini, siapkah kita berkomitmen hanya memuliakan namanya di dalam doa-doa kita karena kita telah dipilih, ditentukan, dipanggil, dibenarkan, dan akan dimuliakannya. Kiranya Tuhan memimpin dan memberkati kita untuk terus-menerus memuliakan namanya karena kita istimewa di matanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.